Pernah nggak kalian merasa udah makan sehat kayak sayur, buah, oatmeal, salad, tapi kok angka timbangan tetap ngeyel nggak mau turun? Atau kalian merasa udah ngurangin porsi, tapi baju lama tuh masih tetap nggak muat juga? Bisa jadi kalian belum kenal satu konsep penting ini, yaitu manajemen energi. Ini bukan jurus rahasia ya, bukan metode diet 7 hari bisa turun 7 kilo. Tapi ini adalah fondasi utama. Kenapa berat badan itu bisa naik, turun, atau stagnan di tempat. Jadi gini, sebelum kita bahas kenapa angka timbangan itu bisa naik atau turun, kita perlu ngerti dulu satu hal yang sangat mendasar. Tubuh kita itu pakai energi buat jalanin hidup. Gak usah ngomongin olahraga dulu. Duduk sambil nonton Netflix, tubuh tetap membakar energi. Baik itu bernapas, detak jantung, mikir, scrolling HP, itu semua butuh energi. Sumber energi yang kita dapatkan ini itu datangnya ya nggak bukan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan disinilah kita mulai kenal dengan istilah yang paling sering disalahpahamin, yaitu kalori. Kalori itu sebenarnya ya cuma satuan sih, sama aja nih kayak misalkan liter itu satuan buat kita mengukur air, kilometer buat jarak, dan rupiah kalau misalkan kita pakai uang, ya dolar lah kalau di Amerika sana. Jadi kalau kalian lihat label makanan yang bertuliskan 300 kalori, itu artinya makanan tersebut mengandung 300 satuan energi yang bisa digunakan tubuh untuk berfungsi. Sebagai contoh nyata, misalkan nih makan sepiring nasi putih, yaitu sekitar 200 kalori. Satu gelas es kopi susu bisa 250 atau 300 kalori. Ini tergantung topping dan ukurannya. Jalan kaki santai selama 30 menit itu bisa bakar kira-kira 100, 120 atau 150 kalori, tergantung dari berat badan dan kecepatan kita jalannya. Setiap jenis makronutrien itu di dalam makanan itu punya nilai kalorinya masing-masing. Makronutrien ini contohnya seperti karbohidrat, protein, dan lemak ya. Karbohidrat itu per gramnya punya 4 kalori. Kalau protein sama itu punya 4 kalori, dan lemak yang berbeda dia punya nilai 9 kalori. Sebenarnya selain makronutrien ada juga yang mungkin kurang banyak dibahas ya, tapi punya nilai kalori juga, yaitu alkohol. Jadi kalau kalian itu minum alkohol, ya harus dipertimbangkan sih itu berapa nilai kalori yang kalian konsumsi. Lemak utamanya ini memang tinggi energi, tapi bukan berarti lemak itu menjadi jahat. Sama nih kayak orang punya gaji yang besar, tentu bukan salah gajinya kalau kenapa-napa atau ada terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi yang penting adalah itu kita tahu bagaimana cara memakainya. Kalau kalian itu makan seporsi nasi yang merupakan karbohidrat, ayam goreng berarti isinya itu ya protein dan lemak, dan pakai sambal nih misalkan yang mayoritas isinya minyak, itu artinya kalian itu lagi masukin energi ke tubuh kalian. Sekarang coba bayangin tubuh kalian itu kayak dompet digital ya. Jadi kalau misalkan makanan itu sama seperti uang masuk atau kalian top up, lalu aktivitas ini miriplah dengan uang keluar atau kalian spending. Jadi kalau top up terus tapi jarang dipakai, ya konsekuensinya tentu saldo kita itu akan numpuk. Ini tentu bagus dong kalau ngelihatnya dari sisi finansial. Tapi kalau dilihat dari tubuh manusia, tubuh kita, tubuh itu akan simpan dalam bentuk lemak. Sebaliknya kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, tubuh harus makan tabungan alias pakai cadangan lemak tersebut biar bisa tetap hidup. Kalau kita lihat contoh sehari-hari,
kita misalkan makan nasi padang nih sekitar ya 800 kalori lah, terus duduk nonton sinetron aja, nonton film aja, energi masuk itu banyak tapi yang keluar sedikit. Maka mau tidak mau tubuh akan menyimpan sisa dari energi tersebut, sehingga kondisi tersebut disebut dengan surplus kalori atau energinya berlebih. Bandingkan dengan hari dimana kalian itu cuma sarapan yang ringan gitu ya, kalorinya nggak begitu besar. Terus kalian harus antar anak sekolah, nyapu halaman, terus beres-beres dapur. Ini energi keluar itu lebih besar dibanding energi yang masuk. Kondisi ini yang disebut dengan defisit kalori. Ini hanya contoh sederhana ya. Kondisi surplus atau defisit akan bermakna jika dilihat dalam hitungan hari atau bahkan minggu dan bulan. Bayangin tubuh kalian itu kayak mesin ATM. Setiap kalian makan itu ibaratnya kalian kan setor kalori. Setiap kalian bergerak itu kalian menarik kalorinya. Nah, kalau setor terus tapi jarang ditarik, maka saldo energi ini akan makin banyak. Tapi ini ya bukan tabungan yang bisa bikin kita tenang gitu ya, tapi justru makin menumpuk. Saldonya makin menumpuk, tapi saldonya ini dalam bentuk lemak tubuh. Lemak tubuh itu bisa bertambah atau berkurang. Ini bukan suatu proses yang instan. Ini penting untuk kita tahu semua nih, bahwa lemak tubuh itu nggak nambah atau berkurang cuma karena surplus atau defisit 1-2 hari aja. Kalian itu ya, kita semua ya, nggak tiba-tiba gemuk karena makan martabak malam ini. Dan ya kalian juga nggak bisa tiba-tiba kurus karena nggak makan nasi sehari misalkan. Yang terjadi ini semua adalah proses akumulasi. Kalau kalian konsisten surplus 200 kalori per hari selama 1 bulan misalnya, itu bisa jadi sekitar 6.000 kalori yang berlebih, atau ya setara dengan penambahan hampir 1 kg lemak tubuh. Nah, kebalikannya, kalau kalian konsisten defisit 300 kalori per hari, itu berat bisa turun 1 hingga 2 kg dalam 1 bulan. Tapi ini akan tergantung juga dengan kondisi tubuh kalian. Analogi yang bisa kita coba bayangkan ya, misalkan ada 1 ember, lalu kita coba nambahin air ke ember tersebut. Sekali tuang air yang segayung dibandingkan ember, ya mungkin gak akan kelihatan bedanya. Tapi kalau tiap hari ditambah 1 gayung terus tambah 1 gayung, ya pelan-pelan embernya bakal penuh, bahkan luber. Kebalikannya juga begitu. Kalau ada 1 ember yang penuh dengan air, lalu kita ambil 1 gayung aja, ya hasilnya gak akan terlihat signifikan. Tapi kalau diambilin 1 gayung setiap harinya, maka air di ember akan makin berkurang atau bahkan kosong. Jadi inti dari semuanya itu adalah keseimbangan energi. Kalau kalori yang kalian makan sama dengan kalori yang kalian pakai, maka berat badan itu akan stabil. Kalian tuh nggak akan turun tapi juga nggak akan naik. Ya ini yang kita sebut dengan maintenance. Kalau kita coba buat contoh nih ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebutuhan kalori kalian itu 2000 per hari. Lalu kalian makan sesuai jumlah kalori tersebut, dan aktivitas kalian juga ya cukup konsisten begitu-begitu aja setiap hari, maka berat badan akan tetap sama. Tapi kalau pelan-pelan nih ngemil malam jadi kebiasaan, yang artinya bisa nambah 300 kalori tanpa kita sadarin, dalam beberapa minggu maka ya kita akan mulai ngerasa celana jeans kita itu mulai agak ketat gitu ya, padahal ngerasanya makannya nggak banyak gitu ya. Kayaknya gue makan cuma dikit gitu, tapi kita nggak nyadar bahwa sedikit demi sedikit ada kalori yang bertambah, dan konsisten dalam periode waktu yang cukup, maka itu nggak akan sadar berat badan kita itu akan bertambah. Jadi kesimpulan sementara nih yang bisa kita ambil, berat badan naik turun itu bukan soal makanan sehat atau enggak sehat, tapi ini adalah berapa banyak energi yang kita masukkan dibandingkan dengan energi yang kita keluarkan.
lemak tubuh itu datang karena suatu proses, bukan karena satu hari makan mie instan, makan martabak gitu ya, tapi karena ada pola yang terus selalu diulang. Nah, pola yang terus diulang ini apa? Yaitu pola selalu mendapatkan surplus atau kelebihan energi, yang energinya ini datang dari makanan. Sekarang kita udah ngerti nih dasar-dasarnya dari kalori ya. Jadi kalori itu sama dengan energi, surplus ini kelebihan energi, kalau defisit berarti kekurangan energi. Tapi muncul pertanyaan berikutnya, kalau udah tahu terus kenapa gitu ya? Ya jawabannya bukan langsung beli timbangan makanan, langganan meal plan, perencanaan makanan, atau lari 10 km setiap hari. Kuncinya itu ada di kesadaran kecil dan bertahap. Coba kita lihat beberapa langkah sederhana berikut. Yang pertama itu kenali dulu pola makan kita. Kita itu sering ngerasa ya, saya makan gak banyak kok gitu. Tapi coba ditanya ulang deh ke diri sendiri. Tadi pagi saya sarapan apa ya? Atau makan siangnya nasi padang yang cukup lengkap isinya, terus malamnya ada gorengan ditambah sama kopi lagi yang tinggi dengan gula atau susu. Banyak dari kita itu nggak sadar sama pola makan sendiri. Jadi langkah pertama adalah catat dan sadari. Ini catat dan sadari nggak harus dilakukan selama-lamanya ya, cukup untuk membangun kebiasaannya saja supaya kita sadar sebenarnya seberapa banyak sih yang kita konsumsi. Ya langkah praktisnya nih, kita bisa catat nih apa yang kita makan selama ya 3-5 hari deh. Nggak harus detail sampai beratnya itu berapa gitu, nggak perlu sebenarnya. Bisa pakai aplikasi, contoh ya kita mungkin kalian juga udah mulai banyak tahu ya, seperti MyFitnessPal, Fat Secret, atau bisa juga sih catat manual di notes di handphone, atau bisa juga dengan setiap kita mau makan atau minum ya foto aja gitu dari apa yang kita konsumsi. Jadi fokusnya itu adalah untuk membangun kesadaran. Oh ternyata gua itu ngemil 4 kali sehari ya, dan gak nyadar bahwa itu kita lakukan tanpa kita itu benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya kita konsumsi dalam satu hari. Jadi kalau kita coba buat analogi, ini tuh mirip kayak mencatat pengeluaran harian kita. Kalian mungkin merasa udah irit gitu ya, tapi kalau kalian coba benar-benar hitung, oh ternyata kopi susu sama jajanan gorengan yang biasa beli di depan kantor itu udah habisin 500.000 dalam seminggu. Ya ini hal yang cukup umum ya kalau kita bicara mengenai manajemen keuangan. Tapi sebenarnya kalau dianalogikan, manajemen energi pun konsepnya sama sebenarnya. Kita kadang itu nggak sadar dengan apa yang kita konsumsi. Yang kedua itu adalah sadari energi yang kita keluarkan. Banyak orang merasa berat badannya naik padahal makannya biasa aja, tapi nggak sadar bahwa aktivitasnya juga ya biasa aja gitu ya. Energi keluar itu bukan cuma olahraga sebenarnya. Kita jalan kaki ke warung, naik tangga, gendong anak, ngepel rumah, nyapu, semua itu spending energi. Contoh nih, ibu rumah tangga yang aktif dari pagi sampai malam itu bisa punya pengeluaran energi yang besar. Sedangkan pegawai di kantor back office yang kerjanya duduk seharian itu mungkin cuma punya energi keluar yang sangat minimal. Bahkan kalau makannya lebih sedikit, tetap aja bisa surplus kalorinya kalau kerjaannya memang seharian hanya duduk aja. Nah coba sekarang kita mulai ke tips praktisnya ya. Coba pikir dalam sehari sebenarnya berapa banyak sih kalian itu bergerak. Kalau kalian tuh duduk 10 jam, minimal sisipkanlah jalan 5 atau 10 menit setiap jamnya, atau setiap ada kesempatan untuk istirahat ya. Atau ya gunakan tangga nih daripada naik lift. Atau misalkan parkir motor atau mobil itu posisinya agak jauh, jadi supaya kita itu punya alasan untuk tetap bergerak. Yang ketiga, ini kita bisa mulai dari kesadaran kecil ya, bukan perubahan yang besar. Banyak orang gagal bukan karena mereka itu malas, tapi karena
ingin semuanya berubah sekaligus. Padahal perubahan yang konsisten dan kecil itu akan lebih efektif. Contoh perubahan yang gak terlalu besar ya. Misalnya kita biasa minum teh manis itu 3 kali sehari, misalkan pagi, siang, dan malam. Coba ganti 1 dari 3 itu dengan teh yang tawar. Atau misalkan biasa ngemil keripik di kantor nih, atau ngemil gorengan gitu ya. Coba perlahan ganti dengan yang lebih safe lah secara kalori ya. Misalkan bawa buah potong gitu ya. Atau misalkan makan malam nih, biasanya orang agak-agak kalap ya, makannya 2 piring gitu. Coba tahan di 1 piring, tapi piring yang keduanya itu dibanyakin hanya sayurnya aja. Jadi kuncinya itu bukan sempurna, tapi lebih ke arah sadar dan bertahap. Kalau kalian biasa makan gorengan di sore hari, ya jangan langsung berhenti gitu semua ya. Cukup kurangi jumlahnya jadi 1 atau ganti dengan cemilan yang lebih ringan. Jadi ini mirip lah kalau misalkan kita mau merenovasi rumah. Kan nggak langsung bongkar semua tembok gitu ya. Tapi mulai dari ubah cat di 1 ruangan dulu. Yang penting itu adanya progres, bukan semuanya itu harus sempurna. Yang keempat, kalori itu bukan musuh, tapi ibarat teman nih yang perlu kita kenali. Kalori sering dijadikan kambing hitam. Ya kita sering dengar orang, aduh makanan ini banyak kalorinya, jangan dimakan gitu. Padahal kalori itu kita tetap perlu ya buat kerja, mikir, nyetir, bahkan mau ketawa aja butuh energi. Yang bahaya itu bukan kalorinya, tapi ketika kita konsumsi berlebih tanpa menyadarinya. Jadi fokusnya adalah bukan menghindari makan, tapi makan dengan sadar dan sesuai kebutuhan. Kalau kalian mau makan nasi goreng malam-malam ya silakan. Tapi ya mungkin siangnya itu kita bisa lebih konsumsi makanan yang sifatnya lebih ringan. Atau ya kita bisa punya opsi untuk menambah aktivitas fisik kita. Ini contoh misalkan ya, kalori itu kayak listrik sih sebenarnya. Kalian butuh listrik untuk bikin rumah itu hidup ya. Lampu nyala, kipas, kulkas, dan dan macam-macamnya. Tapi kalau semua alat ini menyala non-stop ya, TV nyala tapi nggak ditonton, AC hidup di ruangan yang kosong nggak ada siapa-siapa, ini tagihan listrik tentu akan naik. Nah sama kayak tubuh, kita perlu kalori untuk bernapas, jantung berdetak, otak mikir, sampai ngelakuin aktivitas sehari-hari. Tapi kalau kalori yang masuk jauh lebih banyak daripada yang dipakai, maka tubuh akan simpan sisanya dalam bentuk lemak tubuh. Dan perlu diketahui juga ya, perlu diingat, ini bukan soal nggak apa-apa makan banyak asal gerak banyak ya. Ini penting nih, perlu ketahui bahwa ini adalah konsep yang salah kaprah ya. Banyak orang bilang nggak masalah makan banyak, kan bisa dibakar lewat olahraga. Padahal realitanya itu agak jauh sih dari konsep yang seperti itu. Contoh nih mengenai hubungan kalori dengan aktivitas fisik ya. Jalan santai aja 30 menit itu membakar 120 kalori. Lalu kalau lari selama 1 jam ya pace-nya ya moderate lah ya, itu bisa membakar 500 hingga 600 kalori. Nah bayangin, makan 1 porsi ayam geprek sama nasi itu udah ya 800 atau 1000 kalori. Minum es kopi susu itu udah bisa sampai 350 kalori. Nah ini artinya apa? 1 gelas minuman manis ini membutuhkan jalan kaki selama 1 jam untuk membakarnya. Itu baru minumannya, belum makanannya. Jadi kalau kalian makan banyak lalu olahraga untuk membakar kalori tersebut, ini kemungkinan besar ini nggak bakal keimbangin. Tapi sebenarnya bisa aja diimbangin, tapi nggak akan bisa sustainable. Nggak mungkin kalian itu harus ngebakar setiap hari ya. Ini sustainability-nya itu akan sangat rendah. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita sadar dengan
jumlah energi yang kita konsumsi ke tubuh kita. Olahraga dan aktivitas fisik ini memang penting banget malah. Tapi kalau kita bicara soal pengelolaan berat badan, faktor makanan itu jauh lebih dominan karena kalori masuk itu besar dan cepat gitu ya. Satu piring makanan bisa 800 kalori. Kalori yang kita keluarkan itu kecil dan lambat. Misal jalan 1 jam itu membakar ya 200 kalori mungkin. Jadi makan secukupnya plus aktivitas cukup itu adalah kombinasi yang terbaik. Bukan makan banyak asal gerak banyak, tapi lebih tepatnya adalah makan sadar tapi hidupnya aktif. Oke, kalau kita coba buat ringkasan nih, tips praktisnya pertama itu adalah kenali pola makan. Kita harus bisa ya kita cobalah dengan mencatat dan menyadari kita sehari-hari itu makan seperti apa polanya ya. Terus kemudian ya pantau aktivitas fisik, sadari kita seberapa aktif kita, seberapa besar energi yang kita keluarkan sehari-hari. Yang ketiga adalah kita bisa mulai dari hal yang kecil. Jangan ubah semua sekaligus, ubahnya bertahap. Yang keempat, kalori itu atau energi bukan musuh. Makan yang cukup sesuai kebutuhan tapi tetap aktif sehari-hari. Sangat dipahami ya bahwa nggak semua dari kita itu suka ngitung-ngitungin kalori gitu ya. Mungkin ya kalian pernah ikut diet nih yang katanya bisa nurunin 5 kg dalam seminggu. Ya tapi yang jadi malah stres, lapar terus, dan akhirnya ya balik lagi ke kebiasaan yang lama. Atau mungkin kalian ngerasa udah deh diet itu nggak cocok buat gua, selalu gagal, selalu capek, selalu lapar. Tapi manajemen energi itu bukan soal diet ketat. Ini soal bagaimana kita ngertiin ke tubuh kita sendiri. Dan cara untuk mengerti itu ada tahapan-tahapan yang udah kita bahas tadi. Kita masuk ke dalam konsep apa sih yang dimaksud dengan ngerti tubuh sendiri ya. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang nyaman makan 3 kali sehari tanpa pakai cemilan apapun. Ada yang suka makan porsinya kecil tapi sering. Ada juga yang pagi-pagi udah semangat mau sarapan. Ada orang yang baru ngerasa lapar itu jam 10 gitu ya. Jadi manajemen energi itu mencakup semua hal itu, mengenali diri sendiri itu. Kuncinya sebenarnya bukan menyamakan pola semua orang, tapi menyesuaikan pola dengan gaya hidup kita, dengan kebiasaan kita dan kebutuhan masing-masing. Misalnya kalian itu tipe yang tiap sore itu pengennya ngemil, jangan dipaksa stop total. Solusinya ya bisa jadi bukannya nggak boleh ngemil, tapi cari versi cemilan yang lebih ringan kalorinya. Kayak ganti gorengan itu gantilah dengan buah. Teh manis ya coba ganti dengan yang teh tawar. Jadi bukan diet ala militer gitu ya. Bukan yang kalau makan mie instan sekali ini berarti gagal total, enggak, tapi pelan-pelan aja ngerti. Coba pahamin kapan tubuh itu beneran lapar, kapan cuma ingin ngemil ya karena merasa bosan aja. Lalu makanan mana sih yang bisa bikin kenyang lebih lama, dan bagaimana cara menyesuaikan semua itu tanpa merasa tertekan ke diri kita sendiri. Konsepnya ini mirip sih kayak kita kalau belajar ngatur keuangan. Kalian itu nggak perlu stop jajan atau berhenti beli makanan favorit kita, tapi kalian tahu tuh berapa penghasilan kalian, berapa pengeluaran, dan kapan kita harus bilang wah udah cukup nih gitu. Ya misalnya kalian gajian 5 juta sebulan deh misalnya. Kalau semua uang gajian kita langsung habis buat belanja online, jajan setiap malam, nongkrong di setiap weekend, ya bisa habis tuh gajian sebelum tanggal 15. Tapi kalau kalian punya kesadaran, oke, gua boleh jajan tapi cukup 2 atau 3 kali deh seminggu. Ya tentu kondisi keuangan akan lebih stabil kan. Sama aja sih kalau kita makan, boleh makan enak tuh boleh banget, tapi tahu kapan harus bilang udah cukup nih, atau wah udah ini kayaknya udah agak berlebihan nih. Yang perlu ditekankan kembali juga ini
adalah bukan solusi yang instan, bukan program 30 hari, bukan diet selama libur lebaran gitu ya. Ini gaya hidup. Tujuannya bukan turun 5 kilo tapi ujung-ujungnya malah naik lagi. Ini soal membangun kebiasaan yang stabil dan bisa dijalani seumur hidup. Seiring waktu, kalian akan lebih kenal dengan tubuh sendiri, dengan gaya hidup sendiri, dengan pola yang nyaman dengan diri kita. Tahu kapan itu beneran lapar, tahu makanan apa yang bikin kenyang dan merasa puas, tahu strategi apa yang bisa dijalanin untuk biar konsisten. Jadi bukan soal kuat-kuatan tahan lapar, bukan juga soal ngikutin aturan yang kaku. Ini soal punya pemahaman dan kendali. Kayak kalian itu ngatur hidup kalian sendiri lah. Mirip kayak ngatur keuangan, mirip kayak ngatur berapa kali kita bisa nongkrong di kafe, mirip kayak bawa mobil atau motor, kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Kalau kalian ngerasa video seperti ini itu bisa bikin kalian lebih ngerti soal manajemen energi, jangan disimpan sendiri ya. Coba share ke teman kalian yang lagi bilang, gue udah makan dikit tapi kok nggak turun-turun ya. Atau ke saudara yang sering nyobain diet baru tiap bulan. Siapa tahu mereka butuh penjelasan yang ya cukup simple lah seperti ini. Kalian juga bisa lihat video-video lain di channel ini. Kita bakal terus bahas hal-hal soal makanan, mindset, dan cara hidup tanpa stres. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar kalau ada insight yang nyangkut atau pertanyaan yang mau dibahas di video selanjutnya. Subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau ada video yang baru naik. Ya, karena kadang satu video ini bisa jadi titik balik nih cara kalian memahami tubuh sendiri.